Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, senang sekali saya Namin Abibul Solihin, founder motivator pendidikan.com, ayah 4 anak tanpa gadget, bisa menyapa teman-teman kembali di program sharing tentang parenting, motivasi, dan pendidikan. Nah, sesi ini saya ingin sharing dengan teman-teman tentang parenting atau pengasuhan. Tentang bagaimana pengalaman saya membesarkan keempat anak tanpa gadget. Seperti yang teman-teman pahami, yang sudah sering bertemu dengan saya, yang sering nonton channel saya, atau yang sudah follow Instagram saya di @motivatorpendidikan.com dan @anak tanpa gadget. Ya, keempat anak saya menjalani hidup tanpa mengakses gadget, TV, dan bioskop. Nah, teman-teman, sekarang saya mau bagi tips atau mau bercerita bagaimana anak-anak saya mengakses hiburan. Kira-kira anak tanpa gadget itu hiburannya seperti apa? Teman-teman, anak tanpa gadget, mereka tetap punya kesempatan untuk menonton. Caranya adalah seperti berikut ini. Yang pertama, kita bisa menyediakan komputer dalam bentuk PC atau laptop di rumah kita. PC atau laptop tersebut itu ditempatkan di ruang terbuka yang bisa dilihat oleh semua orang, tidak di tempat, tidak disimpan di kamar anak-anak. Pokoknya kita punya PC komputer, taruhlah di tempat terbuka di mana orang semua bisa melihat dan mengaksesnya dengan jelas. Lalu teman-teman, kalau sudah ada fasilitas tersebut, sudah ada fasilitas komputer atau laptop, maka yang bisa kita lakukan adalah sebagai orang tua, sebagai ayah dan bunda, maka downloadlah sebanyak-banyaknya video edukasi di YouTube yang bisa membuat kecerdasan anak kita bertambah, yang bisa membuat pengetahuan anak kita semakin berkembang, yang bisa membuat wawasan anak kita semakin luas. Video apa saja sesuai dengan konten seusianya. Atau video yang memang itu sebenarnya tidak dibuat untuk seusianya, tapi bagus kita perlihatkan, nggak jadi masalah. Yang penting seluruh video yang kita sediakan di laptop atau komputer tersebut adalah video-video yang benar-benar sudah kita seleksi. Itu yang kedua. Jadi yang pertama adalah apa? Sediakan PC atau laptop yang disimpan di ruang terbuka. Yang kedua adalah kita harus mendownload sebanyak-banyaknya video-video yang ada di YouTube. Sampai hari ini saya sudah punya koleksi kurang lebih sekitar lebih dari 1000 video edukasi. Biasanya di program-program seminar saya sering membagikan video ini secara gratis dengan syarat apa? Orang tua yang ingin meminta video tersebut bawa hard disk. Sekitar 100 giga lah seperti itu. Dan mereka punya komitmen untuk berjuang mendidik anaknya tanpa gadget, TV, dan bioskop. Biasanya saya kasihkan gratis seperti itu, karena saya juga dapat gratis dari YouTube seperti itu. Kalau sudah dapat video-video tersebut, kemudian simpan di laptop atau komputer kita dengan folder-folder tertentu. Contoh, video Nusarara bulan Januari 2020, video Khalifah Trans 7 bulan Desember 2020, video petualangan bocah cilik, apapun namanya, itu kasih folder-folder tersebut. Sehingga anak-anak, dia bisa tahu mau nonton yang mana, termasuk kalau misalkan kita nggak berikan nama itu file, nama film animasinya atau kartunnya, kita bisa membuat nama folder, misalkan begini, video animasi bulan Juli 2020, video animasi bulan Agustus 2020, sehingga kemudian anak dia akan teruntun nontonnya, nonton yang mana dulu seperti itu. Dan
Yang keberapa? Itu yang keempat ya. Yang kelima adalah ketika mereka mau nonton, sebisa mungkin kita dampingi. Sebisa mungkin kita dampingi dan kita jelaskan video-video yang tidak dipahami oleh anak kita. Kenapa? Karena kita tidak boleh melepaskan begitu saja. Bisa jadi ada pertanyaan-pertanyaan yang mereka nggak paham tentang apa yang ada di video tersebut. Nah, ayah bunda semua, ada banyak solusi yang bisa kita lakukan untuk menghadirkan hiburan edukatif. Saya ulangi lagi sebelum dilanjutkan. Yang pertama apa? Sediakan PC atau komputer di rumah kita. Kemudian download sebanyak-banyaknya video edukasi. Pilih kira-kira video yang sesuai dengan usia anak kita. Kemudian yang ketiga adalah simpan video tersebut dengan nama folder-folder tertentu. Yang keempat, dampingi anak ketika nonton. Dan yang kelima adalah buatlah syarat sebelum menonton. Contoh, saya membuat syarat sama anak-anak saya, karena mereka nanti akan nonton pakai laptop saya. Di rumah saya, teman-teman, walaupun laptop itu saya simpan di meja terbuka, anak-anak nggak akan berani untuk memainkan laptop itu, kecuali dengan izin. Bahkan ketika saya menyimpan atau menaruh handphone dimanapun, mereka tidak akan berani untuk memainkan. Kenapa? Karena sudah terdoktrin dalam diri mereka bahwa tidak ada yang menarik dari sebuah handphone. Nggak ada yang mengasihkan dari sebuah handphone. Maka ketika waktunya menonton, yang mereka lakukan adalah, mereka, Abi, aku mau nonton, boleh nggak? Mereka selalu bertanya seperti itu. Ada keempat anak saya, jadi empat-empatnya mereka akan bergantian bertanya seperti itu. Dan kemudian saya bilang, oke, kalau mau nonton, seperti biasa. Syaratnya adalah sholat zuhur dulu, kemudian bersih-bersih mainannya, kemudian yang ketiga makan dulu. Nah, kalau ketiga syarat itu sudah terpenuhi, baru mereka boleh nonton. Itu pun kita batasi. Biasanya anak-anak saya nonton itu adalah setelah sholat zuhur. Jadi sebelum sholat zuhur biasanya mereka beres-beres mainan dulu, kemudian sapu-sapu. Setelah itu mereka sholat zuhur berjamaah bersama uminya, baru kemudian makan, dan setelah itu baru mereka nonton. Paling lama sekitar 1,5 jam sampai dengan menjelang azan sholat asar. Dan mereka akan menonton sesuai dengan folder-folder video terbaru, karena mereka sudah paham. Ada 1.000 video, mereka sudah tahu folder-folder mana yang baru mereka tonton, seperti itu. Itu yang kelima, ayah bunda. Dan kenapa kemudian saya memilih cara ini? Cara menghadirkan video dengan cara seperti ini. Karena dengan cara seperti ini, anak-anak tidak akan bisa mengakses iklan. Anak-anak kalau di YouTube live gitu kan, yang kita takutkan adalah mereka kemudian tersasar ke konten-konten video lain, atau tiba-tiba ada iklan-iklan yang senonoh yang tidak pantas mereka lihat, seperti itu. Dengan kita memilihkan mereka video tersebut, itu kan tidak online. Ya, tidak online. Jadi yang keenam nih teman-teman, ayah bunda semua, pastikan ketika anak main laptop dan komputer kita itu dalam keadaan tidak online, sehingga mereka tidak bisa mengakses fasilitas Google, YouTube, dan sebagainya yang ada di internet, seperti itu. Nah, ini bisa ayah bunda lakukan untuk memberikan hiburan alternatif kepada putra-putrinya yang tidak main gadget, TV, dan bioskop. Seperti itu. Kalau di TV kan itu banyak iklannya, bahkan ada juga yang mungkin menunjukkan aurat. Sementara saya punya komitmen mendidik anak-anak saya, membesarkan anak saya. Sejak kecil mereka sudah dibiasakan menggunakan pakaian yang syar'i. Sejak kecil anak laki-laki sudah dibiasakan untuk menutup auratnya. Sehingga nanti akan bertolak belakang kalau setiap hari mereka melihat tontonan di televisi yang banyak mengumbar aurat, termasuk iklan-iklan. Bahkan juga banyak tayangan televisi yang mengajarkan pacaran dan perzinahan. Itu mengerikan sekali, ayah bunda semua. Nah, oleh sebab itu ayah bunda, kalau kita berani berinvestasi untuk membeli barang rumah tangga lain di rumah, membeli kasur, membeli sofa, membeli kulkas,
membeli mesin cuci, kenapa kita tidak berinvestasi untuk membeli misalkan komputer atau laptop yang itu kita khususkan untuk hiburan edukasi anak-anak kita supaya mereka kemudian mendapatkan selain hiburan mereka dapat pengetahuan seperti itu. Jadi tidak boleh menyerah. Ada banyak cara yang bisa kita lakukan untuk menghadirkan sebuah hiburan edukasi untuk anak-anak kita. Yakinlah bahwa apa yang kita lakukan ini adalah perjuangan terbaik untuk masa depan anak-anak kita. Jangan sampai kemudian kita menyesal, hari ini anak-anak kita jejeli untuk menonton TV, main gadget, dan kita sering bawa ke bioskop. Yang terjadi apa? Yang terjadi adalah mereka teracuni cara berpikirnya, sikapnya kemudian terpengaruh, sehingga akhirnya mereka tumbuh menjadi tidak baik. Ini adalah salah satu upaya yang saya bisa lakukan, teman-teman semua. Tentu setiap keluarga itu punya cara dan aturan tersendiri. Bisa jadi apa yang saya lakukan untuk mendidik anak-anak saya ini tidak cocok untuk ayah bunda semua. Silakan ayah dan bunda itu bisa melihat role model keluarga-keluarga lain bagaimana membesarkan anak-anaknya seperti itu. Terima kasih ayah dan bunda semua dan teman-teman semua. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Jika apa yang saya sampaikan ini menurut ayah bunda bermanfaat, silakan bisa di-share ke teman-teman yang lain. Kalau ada saran dan kritik, silakan tulis di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih, saya Namin Abi Ibnu Sholihin, founder motivatorpendidikan.com, ayah 4 anak tanpa gadget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.